saudara-saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Renungan 40 hari doa puasa dan doa Pentakosta sampai pada pagi hari ini tanggal 10 Mei 2022 kita sudah sampai pada hari yang ke-23. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Bunyinya demikian. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan oleh Departemen Doa pada pagi hari ini itu terdapat dalam Markus 10 ayat 20 sampai 22, temanya banyak harta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Markus pasal 10 ayat 20 sampai 22 ini, bahkan juga dalam kitab Injil Lukas menceritakan bahwa dia tidak memberitakan bahwa ini adalah orang muda, tetapi dia sudah melakukan kebaikan atau Taurat Tuhan sejak dia muda, yang mengatakan bahwa orang muda yang kaya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-19. Dan di sini cerita ini menceritakan bahwa orang kaya yang sudah melakukan segala kebaikan-kebaikan yang ditetapkan oleh Taurat, yaitu di dalam ayat yang 19, kalau bisa saya bacakan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Semua yang Yesus katakan di atas dalam ayat 19, dia sudah melakukannya. Dia mengumpulkan hartanya yang banyak bukan karena merugikan orang. Dia tidak korupsi, dengan kata lain. Dia tidak mencuri. Dia juga tidak merugikan orang lain. Tetapi dia sudah melakukan segala kebaikan-kebaikan. Bahkan Taurat Tuhan dia sudah lakukan semuanya. Tetapi ada satu hal yang membuat dia kecewa dan juga sedih dan berbalik daripada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kaya ini, saudara-saudara, dia kecewa dan dia sedih karena dia terfokus kepada hartanya. Dia terlalu sayang kepada hartanya. Dan juga dikatakan oleh Departemen Doa dalam buku ini bahwa kesedihan dan kecewa ikut Yesus bagi orang kaya ini bukan karena ia tidak memiliki sesuatu, tetapi justru ia bisa berbuat sesuatu, hanya saja ia tidak memiliki tindakan kasih baik kepada Yesus dan kepada sesama. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali juga ini terjadi dalam kehidupan kita, baik hamba-hamba Tuhan maupun pengerja-pengerja gereja, bahkan jemaat-jemaat dimanapun yang kita berada saat ini yang mendengarkan sabda Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa mungkin kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita sudah melayani Tuhan, tetapi di waktu kita melihat bahwa di sekeliling kami di sini ada banyak orang yang susah, ada banyak orang yang miskin, ada banyak orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, tapi kita tidak mengambil tindakan kasih untuk mengasihi mereka. Saudara-saudara yang kekasih, dan ini suatu permintaan
firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa semua yang sudah dilakukan oleh orang kaya ini, dan Tuhan meminta satu hal lagi, yaitu jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Saya bangga memiliki Kristus yang dia tidak bilang begini, bahwa kamu jual hartamu dan berikan kepada orang-orang miskin yang suka dengan kamu, yang hormat kepadamu, yang sayang kepadamu, yang tunduk kepadamu, yang setia kepadamu. Tetapi Yesus katakan, jual hartamu dan berikan kepada orang-orang miskin. Kata orang-orang miskin bukan berarti hanya kepada orang Kristen, hanya kepada orang yang suka kepada kita, hanya kepada orang yang juga setia kepada kita. Tetapi Yesus minta supaya kita memberi kepada orang-orang yang kekurangan, tidak pilih kasih, baik itu orang yang tidak suka kepada kita, baik itu orang yang tidak hormat kepada kita. Tapi kalau kita melihat dia miskin, kalau kita melihat dia kekurangan, itu perlu kita bertindak untuk mengasihi mereka. Dan saudara-saudara, agar jangan sampai kita menjadi seperti orang kaya ini. Setelah kita bertemu langsung dengan Tuhan, Tuhan akan katakan bahwa selama engkau melayani di dunia, engkau sudah melayani dengan baik, gerejamu besar, engkau berdoa, banyak orang bertobat, tapi engkau tidak bertindak untuk mengasihi orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekelilingmu. Bahkan sidang jemaat yang berkekurangan, hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan yang ada di sekeliling kita, bahkan di pelosok-pelosok mereka melayani. Terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kiranya saya menghimbau supaya kita anak-anak Tuhan mau bertindak untuk memiliki tindakan kasih baik kepada Yesus dan juga kepada sesama. Kata sesama bukan hanya orang yang ada di gereja, tapi semua ciptaan Tuhan yang berkekurangan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pelajaran bagi kita, supaya mulai saat ini kita mau memiliki tindakan, mengambil tindakan untuk mengasihi sesama. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan masuk di dalam pokok doa. Pokok doa yang dicatat oleh Departemen Doa pada saat ini, yaitu banyak orang yang menyadari bahwa kekayaan dunia tidak dapat membawa damai sejahtera dan menyelamatkan. Hanya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, ada damai sejahtera dan keselamatan. Mari kita berdoa supaya kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, karena kekayaan itu tidak akan memberikan damai. Uang tidak akan memberikan kedamaian dan keselamatan bagi kita. Bukan kita tidak perlu uang, bukan kita tidak butuh uang, bukan orang Kristen tidak boleh kaya, bukan orang Kristen tidak boleh banyak harta. Semua kita boleh banyak harta, kita boleh kaya, kita boleh memiliki uang. Tapi jangan uang yang mengatur kehidupan kita, tapi kitalah yang mengatur uang supaya kita bisa bertindak, memiliki tindakan untuk membagi kasih kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberikan kami firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan, uang tidak akan membawa kami kepada damai dan sukacita, tapi hanya Engkau yang membawa damai di dunia ini. Kami mengundang pada pagi hari ini supaya Engkau lahir dalam hati kami, Engkau hidup dalam kehidupan kami, Roh Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, agar supaya Roh Tuhan akan memberikan kami satu tindakan untuk melangkah, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sesama kita yang berkekurangan, sesama kita yang miskin. Biarlah kiranya kami membagi kasih kepada mereka. Biarlah ya kami hamba-hamba Tuhan tidak tutup mata dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang berkekurangan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok yang berkekurangan, biarlah kiranya kami saling membagi kasih dalam memberikan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, apa yang sudah berkati bagi kami, harta yang Tuhan punya, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, biar kami bagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, hamba kembalikan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan
Tuhan hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan firman Tuhan dan kami mau melakukan apa yang Tuhan minta dari kehidupan kami. Haleluya. Amin.